Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sakina dari jurusan Administrasi Pendidikan nomor NIM 210020554. Di sini kita akan membahas materi tentang distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Distorsi ini artinya yaitu gangguan. Gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi, atau apa yang disampaikan oleh komunikator itu menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh si komunikan atau penerima pesan. Artinya menjadi tidak efektif dan tidak dapat mencapai tujuan. Distorsi pesan yang disebabkan oleh komunikator ini juga bisa dilihat dari saluran distribusinya yang begitu panjang dari organisasinya. Ada 3. Yang pertama yaitu distorsi dalam penyampaian atau pihak si komunikator. Misalnya soal struktur jenjang organisasi, birokrasi yang bertele-tele, atau informasi dari A harus ke sini dulu sehingga ada bagian informasi yang putus akibat terlalu panjangnya transmisi tadi. Yang kedua yaitu distorsi dalam menerima. Untuk menerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar ketika menerima pesan dari hambatan fisik. Misalnya, suasana kerja yang tidak nyaman, atau sinar lampu yang terlalu terang, ruang kerja yang terlalu panas, atau penyebab-penyebab lainnya. Yang ketiga yaitu distorsi dalam mengartikan pesan itu sendiri. Berbeda latar belakang, berbeda usia, jenis kelamin, status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain sebagainya. Bagian selanjutnya kita akan membahas tentang agar komunikasi tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya, organisasi perusahaan atau lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Misalnya nih, ada 4 hal. Misalnya nih, yang pertama soal persepsi. Persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahamannya, strateginya, ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga dengan seseorang dengan klien. Yang kedua yaitu presisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dengan komunikan atau penerima pesan. Dan yang ketiga yaitu pengenalan diri si pengirim bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, menangis, marah, berpikir lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu keserasian pengirim dan penerima pesan dengan iktikat yang baik. Pendekatan maka pesan cenderung lebih efektif dan diterima dengan baik, tidak emosional. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kriteria-kriteria dalam mendengarkan pesan atau informasi. Yang pertama yaitu kita mendengarkan isi, yang kedua mendengar kritis, dan yang ketiga yaitu mendengar aktif. Dan itulah kriteria dalam mendengarkan informasi atau pesan. Bagian selanjutnya yaitu menjadi pendengar yang baik. Sebagian besar tergantung pada beberapa hal. Yang pertama yaitu kemampuan kita untuk mengenali dan memberikan koreksi terhadap berbagai hambatan. Yang kedua itu pendengar yang berpusat pada diri sendiri, biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu seseorang yang berbicara antara 120 sampai dengan 150 kata per menitnya dalam situasi biasa.
mendengar informasi biasanya 4 kali lipat lebih cepat dari berbicara. Namun, kebiasaan kita yang selalu memanfaatkan kehendak untuk didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan orang lain. Itulah sifat kebanyakan manusia pada umumnya kan. Dan itulah beberapa hal menjadi pendengar yang baik. Dan yang materi kita selanjutnya yaitu ada 5 kegiatan dalam proses mendengarkan agar objek yang didengarkan itu mudah dilupakan. Yang pertama yaitu menghadiri. Dan yang kedua yaitu menginterpretasikan. Yang ketiga, ada kemampuan mengingat, menyimpan pesan untuk dirujuk yang akan dirujuk pada kemudian hari. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima yaitu mampu memberikan tanggapan atau reaksi kita terhadap saat kita melakukan komunikasi atau terhadap evaluasi tadi. Itulah materi kita pada pembahasan kita kali ini yang berjudul distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi saya kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.